Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu yang akan kami bahas adalah tentang kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa masih banyak kesenjangan sosial yang terjadi. Maka dari itu, mari kita bahas bersama-sama. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan yang ada di masyarakat, yang menjadikan suatu perbedaan sangat mencolok. Menurut Abdul Qohar, SOSIMM, sebagai narasumber dari perspektif sosiologi, kesenjangan sosial terjadi akibat dari perubahan. Tepatnya, perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi menuntut semua entitas di dunia ini untuk maju. Dari situ, muncul kompetisi yang sangat luar biasa. Dari kompetisi tersebut, tentu ada yang menang, ada yang kalah. Jika dilihat dari hal lain, sebetulnya kesenjangan sosial ini diakibatkan dari kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada. Ketimpangan sosial itu adalah akibat dampak dari perubahan sosial. Tepatnya perubahan sosial akibat adanya globalisasi. Jadi globalisasi menuntut bahkan memaksa semua entitas di dunia ini terlibat. Contoh ketimpangan sosial adalah orang yang berpendidikan tinggi lebih mudah mendapatkan akses pekerjaan dibandingkan orang yang tidak berpendidikan formal. Peradilan lebih memihak orang kelas atas dibandingkan kelas bawah dalam hal menjatuhkan hukuman. Ketiga, kurangnya fasilitas umum bagi kaum difabel, cacat, baik di jalan ataupun di transportasi umum ataupun di sarana publik lainnya. Keempat, standarisasi pendidikan dengan dilaksanakan ujian nasional tanpa mempertimbangkan kualitas pendidikan di berbagai wilayah yang tidak merata. Yang terakhir, orang berpenampilan dan berpakaian mahal dan bagus mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan orang yang berpakaian apa adanya. Ini juga diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian yang berikutnya juga bisa jadi karena kebijakan yang tidak berkeadilan, ya, tidak merata. Kemudian yang berikutnya lagi karena peluang atau kesempatan yang tidak semua orang memiliki, apakah itu karena sosial, juga geografis dan lain-lain. Atau juga orang berdampak timpang karena itu tadi skill yang ia tidak miliki, atau dalam istilah lain ya karena bisa saja ia cacat, bisa saja ia termarginalkan karena sistem dan segala macam. Jadi masalah ketimpangan ini konflik. Namun secara makro tidak saja di Indonesia, hampir seluruh dunia akibat dari perubahan sosial globalisasi ini kena dampak ketimpangan. Untuk pertanyaan yang kedua itu, apa saja bentuk dari kesenjangan sosial? Nah, ini bentuknya bisa menyangkut masalah kualitas sumber daya manusia, bisa masalah ekonomi, bisa masalah tentang keadilan hukum, atau bisa juga dalam skala geografis, misal antara penataan wilayah antar pulau, antar kota, desa, dan lain segala macam. Ini bentuknya sih macam-macam. Namun secara umum dampak yang dirasakan dari ketimpangan itu jelas manusia itu sendiri sebagai subjeknya. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih Pak caranya untuk mengatasi kesenjangan sosial yang ada? Yang pertama, harus konsen pada SDM itu sendiri. Dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak ada selain daripada pendidikan. Ya, mana roda dunia falahi bil ilmi wa narodul akhirat falahi bil ilmi. Semua butuh ilmu, dan ilmu itu ada dalam pendidikan. Maka ketika ingin memperbaiki ketimpangan ini, maka negara harus hadir dan memperbaiki sistem pendidikan dan melibatkan semua masyarakatnya berpendidikan dan berkualitas pendidikannya. Nah, kemudian yang kedua, baru pada saat tahap regulasi atau kebijakan pemerintah harus berkeadilan sesuai dengan hak masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah selain berkeadilan juga pemerataan
pembangunan juga harus dibangun, infrastruktur segala macam dan lain-lain diberikan ruang seluas-luasnya. Terus yang lain lagi adalah tentu masyarakat harus dibangun kesadaran bahwa perubahan ini tidak akan terjadi kecuali pada masyarakat itu sendiri, sehingga mereka ada keinginan untuk mengembangkan diri lebih baik, baik dari aspek ilmuwan, baik dari aspek skill dan lain-lain. Baik Pak, sudah cukup, paling segitu saja Baik. wawancara yang ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Di samping itu, tentu saja, pasti ada solusi yang bisa mengurangi angka kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua, memperbaiki sistem pendidikan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Keempat, menciptakan peluang pekerjaan. Kelima, mengoptimalkan pengolahan dan pemberdayaan sumber daya. Berikut adalah wawancara antara pedagang dan juga ketua RW. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Hanif. Saya mahasiswa IPB, ke sini tuh untuk melakukan penugasan, memenuhi penugasan ya. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, untuk Bapak bisa mengenalkan diri dulu. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya perkenalkan dulu, nama saya Yosef Sumarno. Kebetulan saya di sini udah selaku Ketua RW 03 Kelurahan Subang Jaya. Oke. Baik ya, langsung saja ke pertanyaannya. Ya, Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat pada Kelurahan Subang Jaya di RW 03 ini, Pak? kalau tingkat ekonomi di KRW 03 selama saya menjabat kurang lebih 3 tahun ya saat ini, mungkin secara umum ada peningkatan, ada penurunan. Kenapa disebut begitu? Ada yang tetap konstan gitu ya. Ternyata kan kemarin berdampak dari COVID, banyak yang usaha di sini kebanyakan kan pedagang, warung, itu banyak yang kegiatannya mungkin karena dampak COVID jadi banyak yang tutup. Nah setelah era COVID bangkit, ya mudah-mudahan lah saya perhatikan ada sedikit peningkatan, terutama yang pedagang-pedagang rumahan gitu. Kalau yang sifatnya di pedagang pendatang industri besar itu mungkin masih konsisten lah, masih ada di pinggir jalan, toko-toko masih buka. Cuma kalau yang warganya sendiri ya seperti itu. Kadang-kadang ada yang pesat maju, ada yang turun gitu. Secara umum mungkin kalau untuk 1 tahun ke sini alhamdulillah agak sedikit meningkat lah gitu aja. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Lalu yang pertanyaan kedua ya. Iya. Rentan umur masyarakat nih pada Kelurahan Subang Jaya RW 03 ini kira-kira gimana? Rentan apa? Maaf. Rentan umur. Umur ya, usia. Kalau dari usia, kalau melihat data statistik ke-RW-an, umur rata-rata sih di sini sampai 0 sampai dengan 65 gitu ya. Cuma kan ada juga yang 80 masih ada, cuma kan beberapa orang saja gitu. Tapi kalau secara umum dari 0 sampai 63 atau 65 usia lah gitu, segitu aja. Jadi lebih banyak yang usia lanjutnya ya? Iya, banyak yang usia lanjutnya. Kemudian kalau untuk kelahiran juga hampir mungkin lebih banyak kelahiran. Itu kenapa indikasinya di sini setiap tahun itu anak batita itu terus bertambah gitu. Karena pasangan muda udah nikah. Jadi usia lanjut tuh mungkin masih di bawah angka kelahiran gitu, Pak. Gitu aja. Itu aja, langsung ke pertanyaan terakhir ya. Apakah ada program dari desa buat meningkatkan indeks ekonomi pada masyarakatnya? Iya, kalau program dari kelurahan sempat ada. Kalau yang rutin memang ada. Yang rutin itu disebut P2RW, pemberdayaan program ke-RW-an. Disebutnya P2RW itu setiap tahun meluncur sifatnya bantuan untuk ekonomi, untuk
untuk prasarana jalan sebesar dari awal 20 juta, tahun ini naik 25 juta. Nah, itu juga udah terserap. Satu, terserap tenaga kerjanya, terus mungkin penerima manfaat hasilnya. Itu semuanya udah dilaksanakan selama saya menjabat, dan sebelum saya menjabat juga udah berjalan dengan baik. Itu aja. Ya, mungkin kalau untuk nasionalnya, yaitu program bantuan PKH, program keluarga harapan, terus bantuan pangan non tunai, itu di warga kami penerimanya hampir 60 orang kakak. Itu juga mungkin salah satu membantu meningkatkan taraf hidup orang yang di bawah garis kemiskinan gitu. Itu aja mungkin yang. Baik Pak, mungkin segitu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Telah menjawab pertanyaan saya untuk penugasan kali ini. Saya harap Bapak juga selalu sehat selalu. Amin. Dan selalu lancar untuk kedepannya Pak. Amin ya Rabbal Oke. Alamin. Baik, terima kasih. Berarti ini ya. Bapak udah jualan berapa lama nih? Oh, saya udah lama, dari 2007 jualan somai waktu dulu di Bogor, di kampus Pakuan. Oke, baik Pak, dari Pakuan ya. Iya. Nah, alasan bisa pindah ke Sukabumi itu bagaimana? Dulu kan ada corona kayak gitu, jadi dampaknya kayaknya Nggak boleh ada corona. penghasilan juga menurun gitu. Makanya saya sudah lokasi lagi ke sini, ke Sukabumi. Ya alhamdulillah ada. Biasanya pengguna kalau misalnya jualan nih, uang itu dipakai buat apa lagi sih Pak? Ya kalau udah rumah tangga ya buat anak lah, buat sehari-hari makan. Berarti itu cukup ya buat keseharian Bapak buat jualan di sini? Ya cukup lah. Yang di sana. Nah, misalnya nih, jualan Bapak itu sepi nih, kira-kira solusi buat nanganinnya itu gimana ya? Ya kalau sepi saya ya lah istilahnya tambahin lagi gimana gitu. Apa untuk makan aja ganti lagi ya yang lain. Jadi nggak itu terus yang ada mingguan. Baik, mungkin segitu saja ya Pak. Terima kasih. Mari kita berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera melalui CDGS.